Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Andi Alfarisi, semester 6, Prodi Hukum Keluarga, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan memenuhi tugas untuk mendeskripsikan artikel yang telah diberikan oleh dosen saya, yakni Bu Nabilah selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perkawinan di Negara-negara Muslim. Nah, fokus saya di deskripsi kali ini akan menjelaskan tentang hukum perkawinan di negara Turki. Nah, pada dasarnya negara Turki tidak jauh berbeda dengan negara kita yang beragamakan mayoritas adalah Muslim. Nah, otomatis ranah perkawinannya tidak jauh berbeda dengan negara kita. Nah, di artikel yang saya baca selaku tugas yang dipasrahkan oleh dosen saya kepada saya, di sana menyebutkan bahwasanya perkawinan di negara Turki itu mayoritas masih melakukan perkawinan yang prosesnya melalui agama. Nah, kalau di negara kita, di negara Indonesia itu bisa disebut dengan perkawinan siri. Nah, 54,8% menyebutkan perkawinan agama itu lebih tinggi daripada perkawinan agama yang dilakukan oleh negara Turki. Alasannya kenapa? Mereka yang pertama menyebutkan karena ada alasan sosial. Alasan sosial yang seperti apa? Anggapan saya bahwasanya di sana mungkin jika kita berjalan dengan seorang perempuan tanpa adanya ikatan, itu kan sama tetangga, kalau kita alokasikan atau logikakan di negara kita itu menjadi cibiran tetangga kan. Nah, otomatis ranah sosialnya itu jadi terganggu. Dan itu secara anggapan saya sendiri mengenai sosial yang seperti apa, saya masih belum membacanya ya. Saya masih belum dapat informasi lebih lanjut. Dan alasan yang kedua adalah tuntutan orang tua. Nah, hal itu yang menjadi penyebab orang-orang Turki melakukan pernikahan secara siri. Alasan yang kedua. Dan 45,2% orang presentase orang yang melakukan pernikahan berdasarkan negara di negara Turki. Artinya dicatatkan. Nah, pada tahun 1988 dan pada tahun 1993 terdapat salah satu universitas yang melakukan penelitian terhadap angka perkawinan di negara Turki, atau apakah itu dicatatkan atau tidak. Universitas tersebut bernama Universitas Hacettepe. Mereka mengatakan bahwasanya 87,38% pernikahan yang terjadi di negara Turki merupakan pernikahan yang berdasarkan agama. Bisa kita ketahui 87,38%, otomatis lebih sedikit orang yang melakukan pencatatan dari pernikahan mereka daripada orang yang tidak melakukan pencatatan di pernikahan mereka. Nah, hal ini banyak dilakukan terutama di bagian timur dan tenggara Anatolia. Oke. Itu merupakan wilayah yang mayoritas masyarakatnya melakukan pernikahan secara agama. Oke. Sedangkan kategori pernikahan yang ada di negara Turki sendiri, yang pertama itu ada 5 kategori. Yang pertama pernikahan sipil, artinya pernikahan yang dilakukan pencatatan tanpa adanya diiringi oleh pernikahan berdasarkan agama. Dalam artian hal pernikahan sipil itu bukannya tidak sesuai dengan agama, mereka hanya tidak melakukan ritual-ritual yang sesuai dengan atau yang dianjurkan oleh agama, seperti itu. Hanya saja syarat dan rukun nikah sesuai agama, tapi caranya tidak dilakukan berdasarkan agama. Itu merupakan pemahaman saya. Kalau seandainya saya salah, saya mohon maaf. Dan yang kedua adalah pernikahan agama. Pernikahan agama, mereka melakukan pernikahan tanpa
dicatatkan. Oke, maaf, saya revisi ya tadi yang pertama. Pernikahan sipil adalah pernikahan yang yang dicatatkan. Oke, bisa dikatakan seperti itu. Sedangkan pernikahan agama adalah pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan di KUA. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, bedanya di situ. Ada pernikahan sipil, ada pernikahan agama. Yang ketiga adalah pernikahan sipil dan agama. Seperti apa? Ya, kalau saya beranggapan pernikahan sipil dan agama ini, mereka melakukan pernikahan, akan tetapi prosesnya itu sesuai atau kental diiringi dengan proses pernikahan berdasarkan agama. Kalau di negara kita mungkin di Indonesia sendiri masih ada yang masih dicatatkan, akan tetapi ritual-ritualnya masih menggunakan pernikahan berdasarkan agama. Contoh, nikahnya harus dikiai, terus masih ada khutbah nikah dan lain sebagainya. Seperti itu anggapan dari saya. Terus pernikahan yang cukup sipil dan yang terakhir adalah pernikahan religius. Nah, itu merupakan kategori dalam pernikahan yang berada di negara Turki. Pertama adalah pernikahan sipil, yang kedua pernikahan agama, yang ketiga pernikahan sipil dan agama, yang keempat pernikahan cukup sipil, yang kelima adalah pernikahan religius. Mungkin cukup sekian deskripsi mengenai pernikahan di negara Turki. Kalau seandainya ada kekurangan atau kesalahan dari deskripsi yang saya lakukan, saya mohon maaf karena saya hanya sebatas manusia yang memiliki banyak kekurangan dan artikelnya juga berbahasa Inggris. Saya mohon maaf, karena bahasa Inggris saya masih belum baik. Saya akan memperbaiki lagi untuk bisa mentranslate artikel-artikel ataupun jurnal yang berbahasa Inggris, kayak seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.